Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan, yaitu membuat aplikasi sederhana. Aplikasi sederhana yang saya buat ini adalah aplikasi Inventory Warehouse, di mana aplikasi ini berguna untuk memonitoring kinerja warehouse ataupun gudang. Ada beberapa inputan yang terdapat di dalam aplikasi ini dan terdiri beberapa form. Ada yang pertama yaitu form login, yang kedua adalah menu utama, kemudian form barang masuk, kemudian barang keluar, kemudian mencari lokasi barang, lalu keluar. Nah, untuk bagian tahap pertama ini saya akan mensimulasikannya terlebih dahulu, lalu nanti akan saya jelaskan shortcutnya di tahap selanjutnya. Baik, langsung saja ke simulasinya terlebih dahulu. Ini adalah simulasi dari aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Simulasi ini di sini ada form login. Form login ini terdiri dari 3 inputan. 3 inputan ini adalah nama, username, kemudian password. Kita masuk dulu, kita klik dulu nama Latif, kemudian nah, untuk nama ini, nama Latif, kemudian username LF08, kemudian tugas 1 ini telah ada di database MySQL yang telah saya buat sebelumnya. Maka ketika kita klik login, nah, aplikasi ini akan muncul. Nah, aplikasi ini akan muncul dengan tulisan yaitu berhasil login. Nah, untuk selanjutnya yaitu di dalam form utama ini terdiri dari beberapa pilihan, yaitu ada barang masuk, barang keluar, lokasi barang, kemudian keluar. Kita klik barang masuk. Nah, kita masuk ke form di mana kita menginputkan barang, yaitu terdiri dari inputan value barang, kemudian nama barang, jumlah barang, jenis barang, dan lokasi penyimpanan. Nah, untuk di bagian ini, maka setelah kita inputkan, barang tersebut akan masuk ke dalam database yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan kita akan menginputkan dengan value 098712, lalu dengan nama barang yaitu Cimori, misalkan jumlahnya itu adalah 24. Nah, untuk jenis barang ini adalah barang food ataupun non food, maka Cimori adalah barang food dengan lokasi penyimpanan yaitu 124312. Lalu kita add, kita klik add, maka penyimpanan data berhasil. Nah, data langsung terupdate di dalam database ini. Kemudian kita ingin mengupdate-nya, tinggal klik bagian ini lalu kita bagian update. Nah, kita update, oke, data berhasil. Lalu kita ingin menghapusnya, kita klik lagi yang Cimori, lalu kita klik hapus, oke, data berhasil dihapus. Nah, contohnya begitu. Lalu kita kembali masuk ke dalam barang keluar yang ini. Nah, untuk form barang keluar ini sama seperti barang masuk tadi, dimana ada beberapa inputan. Misalkan kita input 100713 dengan nama barang, misalkan sampo, dengan jumlah barang itu 21. Ini adalah jenis non food, kemudian keterangannya itu untuk barang keluar ini keterangannya apa, misalkan keterangannya pengiriman barang, keterangan pengiriman barang, lalu kita add. Nah, data berhasil disimpan, lalu langsung terupdate di dalam database. Kemudian kita ingin mengupdate-nya. Nah, kita klik, kita misalkan update dari total kuantitinya ada 24, dari 21 sampai 24 kita update, maka data langsung terupdate di dalam jumlah ini. Kemudian kita ingin mendelete sampo ini, kita delete, oke, data berhasil dihapus.
Lalu kita kembali dengan klik tanda X yang merah ini, kita klik, kita masuk ke lokasi barang, kemudian kita tuliskan value barang yang akan kita cari. Misalkan kita ingin mencari molto dengan value 345672, lalu kita klik cari. Nah, maka lokasi barang akan tertera di sini, yaitu 234123, dan kita klik lagi yang tanda X merah ini untuk kembali. Setelah selesai, mungkin kita akan keluar. Nah, akan muncul notifikasi di mana message ini konfirmasi keluar, apakah Anda yakin ingin keluar. Kemudian kita klik yes, maka aplikasi akan kembali ke form login. Itu adalah simulasi dari aplikasi yang telah saya buat ini. Untuk selanjutnya yaitu untuk penjelasan dari shortcode yang akan saya jelaskan di selanjutnya. Baik, ini adalah penjelasan yang akan saya jelaskan untuk shortcode di masing-masing formulir yang telah saya simulasikan tadi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan di bagian config ini. Ini saya membuat config klik Java untuk membuat koneksi, di mana koneksi ini kita namai dengan public class config, lalu dengan public staticnya yaitu config db. Nah, untuk string URL ini saya dapatkan dari JDBC MySQL, kemudian localhost dbo/pbo. Nah, dbo/pbo ini adalah nama database yang telah kita buat di SQL ini. Nah, ini adalah nama databasenya. Lalu string user, kemudian string password, kita tidak menggunakan password. Lalu ini telah jalan. Nah, kemudian di bagian form login, nah untuk desainnya ini saya menggunakan text box yaitu 1, 2, 3, menggunakan 3 text box untuk inputannya, itu untuk inputan nama, untuk inputan username, untuk inputan password, dan 1 button untuk button login. Nah, untuk button login ini diberi kode ini yaitu dengan string SQL, yaitu memilih atau menselect dari database login. Nah, database login ini yang ada di sini untuk menselect ini username. Untuk username, di dalam username ini ada LF08, kemudian ada nama Latif, lalu tugas 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mengkoneksikan yaitu dengan config nama kelasnya, kemudian config db, ini adalah nama statisnya. Fetch string txt, kita mengambil teks yang ada txt username, txt nama, kemudian txt password. Nah, nama-nama ini adalah dari nama-nama text box yang ini. Kemudian kita change variable, ini ada txt nama, kemudian txt username, txt password. Kita mengambil yang sudah klik di sana. Ketika benar dan sesuai dengan apa yang kita pilih select di sini di database tadi, maka jika ls next benar, maka masuk langsung ke menu form, akan berhasil tulisan dengan berhasil login. Namun ketika gagal ataupun salah kita memasukkan password ataupun username ataupun nama, username atau password tidak valid. Kemudian teks username, teks nama, dan teks password, text box tersebut akan di set tag menjadi 0 ataupun kosong. Kemudian lanjut ke menu form. Menu form ini adalah menu utama. Menu utama dari aplikasi ini, dimana saya menggunakan menu bar, yaitu menu bar ini dengan nama inventory barang warehouse, lalu menu item dimana ada barang masuk, barang keluar, lokasi barang, dan juga keluar. Untuk shortcode masing-masingnya yaitu untuk ketika kita mengklik di menu item di barang masuk, maka ini akan mengarahkan ke menu form barang masuk, yaitu J barang masuk, kemudian tampil, lalu dispose, maka form ini ditutup. Sama seperti untuk di bagian menu item barang keluar, lalu di menu item searching, F search ini adalah F search, kemudian J barang keluar ini adalah nama dari formulir tersebut. Lalu di bagian keluar, nah di menu item bagian keluar, yaitu saya memasukkan integer response, ini adalah nama variabelnya, kemudian J option, so for dialog null, apakah Anda yakin ingin keluar, kemudian konfirmasi keluar. Lalu J option pen yes no option, ini adalah jika ya maka akan masuk
ke menu login. Jika tidak, maka akan tetap di menu utama ini. Nah, respon ini adalah if, respon tadi adalah variable, J option, yes option, maka responnya ketika oke, maka masuk ke menu login, so, kemudian this dispose, maka formula ini akan ditutup. Jika tidak, maka akan tetap di sini. Kemudian ketika klik kita mengklik di barang masuk, misalkan kita mengklik di barang masuk ini, maka akan mengarah ke menu form ini. Nah, menu form ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 text box dengan nama masing-masing value barang, nama barang, jumlah, dan lokasi penyimpanan. Lalu di sini ada selection ataupun dengan nama variabel atau text jenis. Nah, di sini ada operasi yaitu update, add, dan hapus. Di sini ada tabel dari database yang akan ditampilkan tadi setelah disimulasikan di awal. Lalu di masing-masing operasi ini update, kita klik event, kemudian action, lalu action. Nah, ini adalah shortcut di bagian update tadi. Untuk tabel masuk ini adalah nama dari tabel masuk tadi, yaitu nama dari tabel ini, yaitu namanya tabel masuk. Lalu select, kemudian string value, mengambil data-data yang ada untuk ditampilkan di textbook. Kemudian if values ini adalah digunakan untuk mengecek bahwa semua data harus memang diisi. Kemudian update table, lalu tabel masuk set value 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah nama kolom yang ada di sini di bagian database akan terseleksi, yaitu ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk 1 itu nama, jumlah, kemudian value, connection, ini adalah string, update barang masuk, set nama barang, jumlah, kemudian sampai value barang. Itu adalah di bagian dari add. Kemudian sekarang bagian update, mohon maaf, sekarang di bagian add action. Nah, untuk di bagian add ini yaitu menggunakan string SQL, insert into barang values. Insert itu memasukkan barang, lalu fetch string, kemudian mengambil data-data yang telah kita ketikkan di dalam textbook tadi, yaitu dengan textbook value, textbook nama, jumlah, jenis, kemudian lokasi. Lalu kita klik, maka penyimpanan data berhasil. Kemudian meload data ini meload data ke dalam tabel, kemudian secara otomatis. Lalu kosong ini adalah mereset teks-teks yang ada di textbook tadi. Lalu ke bagian button hapus, event, klik di option. Nah, untuk itu hapus ini adalah delete from barang masuk, where from value barang adalah primary key yang ada di database tadi. Lalu ketika kita klik, maka data berhasil dihapus ataupun data tidak ditemukan atau gagal. Oke, selanjutnya di bagian formulir barang keluar, dimana di sini sama saja seperti di barang masuk tadi, dimana ada 4 textbook, yaitu dengan nama value barang, nama barang, jumlah, dan juga keterangan. Di sini pilihan food ataupun non food. Lalu di button add date, oke, di bagian insert itu adalah untuk menambahkan data. Nah, ini adalah insert into keluar, itu untuk config db. Lalu teksnya sama saja seperti yang barang masuk tadi, penjelasannya tidak lebih dan tidak kurang, tetapi yang dirubah hanyalah di bagian keterangan, dan hanya lokasi barang di barang masuk diganti dengan keterangan.
Oke, ini adalah di bagian F search, yaitu teks cari, tabel cari, yaitu tabel yang ditampilkan di dalam tabel cari ini. Kemudian teks cari itu adalah textbook yang kita ketikkan untuk mengambil data tadi. Untuk di sini seperti ini. Kemudian di bottom cari ini, nah di bottom cari ini kita sortir barang untuk memfilter self text tadi. Lalu ini adalah secara keseluruhan bagian, mohon maaf, ini ada di bagian bottom tadi, yang mungkin di bagian desain kita lihat terlebih dahulu. Ada tanda X warna merah, ini adalah untuk ketika kita klik maka akan kembali ke form menu utama. Warna merah maka akan kembali ke form menu utama. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan dari shortcode kode ini. Maka dari itu secara pribadi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.